pagi semuanya, murid-murid hebat Ibu kelas 4A. Bertemu lagi nih dengan Ibu Sondang. Kali ini kita masih belajar buku tema 9 ya. Sub tema 3, melanjutkan pembelajaran kemarin, kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak Ibu sudah sarapan kah? Kalau sudah, pasti kalian bisa menyimak Ibu dengan baik. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulis, buku catatannya, dan folionya supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Oke, siap belajar? Mantap. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, Ibu kan punya gambar seperti ini. Ada yang bisa tebak hari ini kita akan belajar apa? Betul, hari ini kita akan mempelajari sikap mencintai lingkungan. Siap belajar? Simak dengan baik ya penjelasan Ibu kali ini. Hari ini manfaat pelajaran yang akan murid-murid Ibu dapatkan ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengetahui pentingnya air bagi kehidupan. Kedua, kalian dapat tahu penyebab krisis atau pencemaran air bersih. Ketiga, kalian dapat tahu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air dan krisis air bersih. Keempat, kalian dapat bernyanyi lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan sebagai contoh sikap mencintai lingkungan. Nah, hari ini kita belajar 2 pelajaran ya anak-anak, PPKN dan SBDP. Di PPKN, kalian akan belajar penyebab krisis air dan kewajiban hak terhadap ketersediaan air bersih. Di SBDP, kalian akan pelajari lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan. Oke, sekarang kalian buka bukunya. Buka bukunya halaman 119. Di situ kalian akan menemukan bacaan yang berjudul Hari Air Sedunia. Nah, kalian temukan informasi penting apa saja yang kalian dapatkan. Baca dengan cermat ya anak-anak. Nah, dari bacaan Hari Air Sedunia, informasi penting yang didapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Hari Air Sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Yang kedua, total kebutuhan air setiap orang dalam satu hari itu adalah 280 liter. Ketiga, air bersih berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Akibat lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Keempat, akibat kekurangan air bagi manusia adalah kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari tidak dapat tercukupi. Dan terakhir, upaya mengurangi krisis air dapat dilakukan dengan cara menghemat air, membuat lubang resapan air, dan menanam pohon. Nah, kalian sudah mengetahui dari bacaan Hari Air Sedunia, krisis air bersih disebabkan oleh berkurangnya lahan hijau atau pepohonan atau tumbuhan akibat dibangun berbagai perumahan, kantor, dan industri. Sekarang mari simak penjelasan Ibu tentang bagaimana sih air dapat tercemar dan upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air berikut ini ya. Simak dengan baik ya anak-anak. Air mengalami proses yang dinamakan siklus, terdiri dari penguapan oleh matahari, penyerapan oleh akar tumbuhan, pembentukan awan, dan hujan. Air menjadi sumber kehidupan, sebagai air minum, mengairi sawah, sarana rekreasi atau wisata, dan untuk mengairi berbagai kegiatan penindustrian yang ada. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, namun sayang, persediaan air terbatas. Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, tahukah kalian 97,5%-nya adalah air asin, sehingga air tawar hanya terdiri dari 2,5% saja, yang mana 2/3-nya ini berupa es di daerah kutub. Dengan demikian, hanya 0,5% air di bumi yang bisa dimanfaatkan. Aliran air sering mengalami pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, seperti limbah industri rumahan dan limbah rumah tangga. Banyak juga orang yang memiliki kesadaran yang rendah. Mereka membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke aliran air lainnya. Air juga tercemar akibat kegiatan pengeboman untuk mengambil ikan.
limbah-limbah rumah makan yang ada di wisata air juga tidak dikelola dengan baik. Semua ini membuat air menjadi kotor, keruh, dan berbau. Tentunya air tidak aman lagi untuk digunakan dan dikonsumsi oleh kita. Nah, bagaimana seharusnya kita ketika mengelola air? Nah, kita dapat mencegah pencemaran air dengan cara mengelola limbah industri, baik industri besar ataupun industri rumahan, dengan baik. Bijak memakai air ketika di rumah, membuat pembuangan WC yang benar, mengurangi penggunaan deterjen, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga mengambil ikan dengan cara memancing supaya lebih aman. Nah, kita juga mengolah air dengan baik sehingga dapat menghasilkan air yang aman untuk digunakan berbagai kegiatan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama, seluruh masyarakat bergotong royong untuk menjaga ketersediaan air bersih. Nah, anak-anak, mulai sekarang, ayo kita selamatkan air untuk kehidupan. Nah, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan Ibu di video tadi, kalian sudah paham kan mengapa air dapat tercemar? Good job. Sekarang kalian kerjakan dan tuliskan apa saja kewajiban dan hak kalian terhadap air. Kalian buat dalam bentuk tabel seperti pada halaman 116 ya. Kerjakan dengan rapi. Kalian boleh bertanya pada orang tua, kakak, atau abangmu untuk melengkapi jawaban kalian. Nah, salah satu perilaku mencintai lingkungan dapat kita lakukan dengan bernyanyi loh. Ayo dengarkan contoh bernyanyi lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan berikut ini. Maaf ya kalau suara ibu tidak bagus. Selamat mendengarkan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, sekarang ibu mau kalian pelajari lagu tadi, ada pada halaman 117 ya. Kemudian kalian kirimkan hasilnya ke link Google Form yang akan ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, supaya memudahkan kalian dan file tidak terlalu besar, kalian cukup membuat rekaman suara bernyanyi saja ya, bukan video. Kalian boleh bernyanyi diiringi musik seperti ibu tadi atau tanpa iringan musik ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak.